Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Bapak Ibu seluruh partisipan Golden Habit Forum yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah sudah membersamai kita semua, guru kita, Ustadz kita, Dr. Haji Agus Sukaca, yang pada pagi hari ini akan membawakan sebuah topik di mana topik ini adalah topik kelanjutan daripada Sabtu pekan lalu, yaitu masih terkait dengan sehatnya berwudu. Insya Allah nanti dari apa yang akan disampaikan kita akan mendapatkan insight-insight baru, ilmu-ilmu baru dari apa yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Agus Sukaca. Namun sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka Golden Habit Forum pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Dr. Haji Agus Sukaca. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah, dari Papua hingga Sumatera, dari Sulawesi sudah ada yang hadir, dari NTT ada, dari Kalimantan cukup banyak, dari Jawa menyebar, alhamdulillah, dari Sumatera juga sudah ada. Ya. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini kita bisa bersilaturahim pada episode ke-122. Kita masih mengkaji tentang sehatnya berwudu. Kelanjutan dari Sabtu yang lalu. Ya. Mudah-mudahan kita punya perspektif yang cukup mantap untuk melakukan amalan wudhu ini, sehingga kita berwudhu itu dengan kegembiraan. Gembira untuk menerima apa? Menerima manfaat-manfaat yang Allah persiapkan buat kita sekalian. Sehatnya berwudhu, ya. Untuk mengawali merefresh kembali ya, pemahaman kita tentang ad-dinul Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu diberikan pengertian oleh tarjih ya, sebagai ma anzalahullahu fil Quran wa ma ja'at bis sunnah as-sahihah minal awamir wan nawahi wal irsyadat lissolahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Jadi agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah Sahihah berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita pahami bahwa Allah memberikan ad-din buat kita itu adalah lissolahil ibad, untuk kebaikan kita, hamba-hamba Allah, dan kebaikan itu dunia akhirat.
Ya, jadi kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jadi agama Islam kita itu bukan hanya untuk kepentingan akhirat saja, tetapi juga untuk kepentingan selama kita hidup di dunia. Lissolah itu adalah untuk kebaikan. Ini yang harus kita yakini. Sehingga kalau Allah memerintahkan sesuatu, pasti sesuatu itu mengandung kebaikan kalau kita amalkan. Kalau Allah melarang sesuatu, ya, termasuk juga Rasulnya melarang sesuatu, pasti di balik larangan itu ada madharat, ada bahaya kalau kita lakukan. Nah, dengan kita menahan diri untuk tidak melakukan, maka madharat itu dapat kita hindari. Ini yang kita perlu refresh kembali pengertian tentang ad-din. Nah, wudhu itu merupakan perintah Allah buat kita. Dan ini mesti kita amalkan berulang-ulang setiap hari. Karena ketika kita melakukan sholat, ya, yang ini kita lakukan minimal 5 kali sehari, kalau kita hanya melakukan yang fardu-fardu saja, nah maka kita harus senantiasa berwudu. Kita sudah bahas sebelumnya ya, bahwa wudu itu manfaat bagi kesehatannya, bagi kesehatan kita itu sangat luar biasa. Ini bahasan kita yang lalu. Ya. Nah, sekarang kita mulai dari mengusap kepala dan cuping telinga. Kemarin kita sudah menyelesaikan sampai apa? Sampai ke tangan, ya, sampai ke lengan, membasuh lengan. Nah, setelah membasuh lengan, kita mengusap kepala sekaligus dengan telinga. Ini cukup sekali. Berdasarkan hadis riwayat Abdullah bin Zaid radhiyallahu an, "Tsumma masaha ra'sahu biyadaihi wa aqbala bihima wa adbaro bada'a bimuqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu summa raddahuma ilal makan alladzi bada'a minhu." Kemudian beliau ini Rasulullah mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari depan ke belakang. Yakni ia mulai dari batas depan kepala hingga beliau menjalankan kedua tangannya sampai tengkuknya, lalu mengembalikannya ke tempat ia memulainya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, dari depan ya posisinya begini, ke belakang ya sampai tengkuk ya, kemudian maju lagi ke depan ya sampai ketika kita memulai. Ini cara mengusap kepala. Fa'at khola isba'aihis sabahataini fi udunaihi wa masaha bi'ibhamaihi ala zahiri udunaihi wa bisabahataini batina udunaihi. Ya. Beliau memasukkan jari telunjuk, ini jari telunjuk ya, ke dalam lubang telinga. Ya, ini masuk lubang telinga. Ya. Dua ibu jari beliau mengusap punggung kedua telinganya, sedang dua telunjuknya di dalam kedua telinganya. Jadi dari belakang ini langsung memutari cuping telinga sampai depan sekali, ya, dengan gerakan menekan. Ya, jadi ini ujung jari telunjuk masuk ke lubang telinga, kemudian jempol ini memijat ya cuping telinga mulai dari bawah putar ke atas ya, sehingga dengan gerakan ini bagian dalam dan bagian luar telinga itu terpijit
ya terpijit. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang memakai sorban, karena sudah terbiasa memakainya, cukup dengan mengusap ubun-ubunnya, ini maksudnya bagian depan kepala, dan atas sorbannya. Ini mereka yang terbiasa pakai sorban. Nah, sorbannya tidak dilepas, jadi kemana-mana sorbannya dipakai. Dengan catatan, ketika memakai sorban tadi dalam keadaan berwudu. Ya. Baru kemudian ketika wudhu berikutnya, sorbannya nggak perlu dilepas, diusap bagian bagian atas dari sorbannya. Nah, bagi yang pakai sepatu, nanti kita bahas pada waktu membahas tentang kaki, ya, itu sepatunya juga cukup diusap. Ya. Nah, kalau tidak bersorban, maka dituntunkan untuk mengusap kepala secara merata. Ya. Jadi yang tidak bersorban secara terus-menerus, ya. Nah, ini tetap diusap sampai bagian belakang, maju lagi ke depan. Bapak sekalian, ini ritual wudhu mengusap kepala. Masya Allah, kepala kita itu adalah bagian yang melaksanakan fungsi berpikir. Nah, makna simbolik kita mengusap kepala itu adalah membersihkan fungsi kepala dari kotoran-kotoran yang melekat, ya, pada kepala. Nah, kotoran-kotoran yang melekat pada kepala ini secara simbolik dihasilkan oleh proses berpikir kita. Kalau kita berpikir, kemudian mengambil keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, maka keputusan yang kita ambil itu berpotensi benar dan berpotensi salah. Banyak yang mengambil keputusan dengan salah, sehingga amalnya juga amal salah. Bapak-Ibu sekalian bisa membuat evaluasi dalam 24 jam kita mengambil keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Berapa persen yang benar, berapa persen yang salah. Kalau kita mengambil keputusan melakukan ribah, nah, berarti pikiran kita dikotori dengan ribah karena menghasilkan apa? Keputusan untuk berribah. Pikiran kita mengambil keputusan untuk menonton tontonan yang tidak layak. Nah, itu berarti pikiran kita, kepala kita membuat kotoran di dalam amalia kita. Maka ketika kita mengusap kepala, ini hendaknya kita berpikir apa saja pikiran dan keputusan-keputusan yang kita lakukan selama sehari yang tidak baik hasilnya, menghasilkan amalan-amalan yang tidak baik. Ya Allah, bersihkanlah semuanya itu. Sehingga semua akibat ketidakbaikan pikiran ini saat ini Engkau ampuni. Ini mestinya ketika kita berwudu mengusap kepala, ya, itu pikiran kita ke sana. Apa hasil pikiran kita yang menimbulkan sesuatu yang tidak baik, menimbulkan kesalahan-kesalahan tindakan, kita mohonkan ampun kepada Allah. Sehingga mestinya kita di dalam berwudu itu tidak ya main cepat saja. Kalau di Samarinda itu dulu ada almarhum Kiai Majid itu mengibaratkan yang
mengusap kepala hanya bagian depan saja, itu wal cipui hanya bagian depannya saja. Kita rasakan ya, kita usap ke belakang, ya Allah, mudah-mudahan bersama usapan ini pikiran-pikiran yang tidak baik, keputusan-keputusan yang tidak baik, Engkau berkenan mengampuni. Ini yang semestinya ya, benak kita, pikiran kita ketika berwudu, kita fokus pada kepala ketika mengusap kepala ya. Sehingga ketika kita mohon ampun kepada Allah ya, sambil lewat gerakan ini sambil mohon ampun, ya Allah, bersihkanlah kepala saya, pikiran saya, benak saya, memori saya dari hal-hal yang negatif yang bisa ya, sampai pada amalan yang juga negatif. Ini dahsyatnya wudu. Ya. Selanjutnya kita membersihkan, mengusap telinga kita, memijat telinga kita. Kita tahu telinga ini merupakan indera untuk memasukkan informasi yang akan diolah oleh otak kita. Jadi informasi penting yang akan mempengaruhi bagaimana otak kita bekerja, itu yang paling utama yang berasal dari telinga, auditori, dan yang berasal dari mata. Mata sudah kita bersihkan pada sebelumnya. Ya, dari mata dulu, baru ketika kepala bersama dengan telinga. Sehingga maknanya adalah bahwa telinga kita yang menghasilkan suara-suara, informasi-informasi yang tidak baik, ya Allah, Engkau berkenan untuk mengampuninya. Dan kita berusaha tidak ada lagi yang masuk lewat telinga kita yang buruk-buruk. Sehingga kerja otak kita ya, dengan adanya informasi yang buruk itu bisa menjadi buruk. Jadi kinerja otak kita itu akan sangat dipengaruhi oleh informasi yang masuk, utamanya lewat pendengaran dan penglihatan. Kalau kita bisa menjaga yang masuk itu adalah informasi yang baik-baik, maka insya Allah kepala kita, otak kita itu akan memproses bahan baku yang baik. Tapi kalau informasinya informasi sampah, maka otak juga akan memproses sampah. Hasilnya tentu juga akan dipengaruhi oleh sampah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau mau bikin roti yang enak, itu bahannya juga harus dari yang enak. Tapi kalau mengambil bahannya, terigunya sudah terigu dari tempat sampah, yang sudah banyak kutu-kutunya, ya kita tidak akan menghasilkan kue yang enak. Nah, demikian juga otak kita, kalau kita penuhi dengan informasi-informasi sampah, ya, maka otak kita tidak akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Karena bahan bakunya banyak sampah-sampah yang tidak berguna atau sampah-sampah yang justru menimbulkan penyakit. Nah, inilah makna simboliknya yang kita mesti pikirkan ketika kita mengusap kepala dan telinga. Nah, di samping itu Bapak sekalian, ini telinga ini merupakan organ yang juga terkoneksi dengan organ-organ dalaman tubuh kita. Jadi kalau kita lakukan gerakan seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah, gerakan ini menstimulasi pada semua bagian cuping telinga. Sehingga dia akan menstimulasi organ-organ yang terrefleksikan di situ. Itu ada
Ada kalau wanita di sini ada uterus bagian atas, ini ada organ kelamin ya. Ini ada bagian diafragma, bagian perut ya. Ini apa namanya? Bagian mulut, bagian mata ya, bagian tangan ya, bagian kaki itu semua ya. Ya, ada ureter, ada pankreas ya, ada ginjal, ada kandung kemih, ya, ada hati, ada usus, segala macam, itu terefleksikan pada telinga ini. Sehingga kalau semua bagian telinga itu kena pijatan, maka sehari kita menstimulasi organ-organ dalaman ini berulang-ulang. Nah, stimulasi itu akan merangsang organ-organ dalam tubuh kita itu untuk senantiasa lebih sehat. Jadi bukan sekedar membasahi telinga, Bapak sekalian, tapi ini tadi gerakannya adalah memijat, ya, memijat telinga. Ini dengan tekanan, ya, sekali tekanan, ya. Kalau kita ada masalah-masalah pada organ dalam, biasanya dengan tekanan itu akan terasa agak sakit-sakit gimana gitu ya. Nah ini Masya Allah ya, organ wudhu yang harus kita basuh, yang harus kita usap, ternyata terintegrasi dengan organ-organ yang lainnya, sehingga ketika kita membasuh, ya, mengusap, memijat organ-organ wudhu itu akan mempengaruhi organ-organ dalaman kita. Tempo hari di tangan, ya, tangan ini juga di situ ada titik-titik refleksi. Nah, belum sempurna di tangan, disempurnakan di telinga. Sehingga dengan apa? Dengan mengusap telinga dengan gerakan pijatan ini efek sehat yang akan diberikan Allah itu luar biasa. Sehingga mestinya kita menikmati wudhu itu detail, ya. Dari bagian-bagian itu kita nikmati secara detail, ya, dengan apa? Dengan mengusap, membasuh, mencuci dengan sempurna. Ini pada kepala dan telinga. Nah, selanjutnya Bapak sekalian, masih ada bagian, ya, bagian kaki. Ya. Akhir dari wudhu adalah membasuh bagian kaki. Ya. Membasuh kaki kanan sampai 2 mata kaki sambil menyela-nyelai jemari sebanyak 3 kali. Kemudian dari kaki kiri, kemudian kaki kiri, ya, dengan gerakan yang sama. Jadi waghsilu, ini kalau kalimat apa namanya perintahnya waghsilu. Waghsilu itu sebenarnya bukan hanya sekedar membasuh, ya, tapi mencuci, ya, mencuci kaki kanan. Yang namanya mencuci kan gerakannya ada nguceknya, ya, sehingga noda-noda itu menjadi bersih. Dan itu juga ini efek pijatan ini penting pada kaki, ya, pada semua bagian. Sampai pada sela-sela jari kaki itu harus kita sela-selai, ya, harus kita sela-selai. Ya. Ini kanan kiri, ini mesti dilakukan 3 kali. Meskipun membasuh kaki termasuk dalam rukun wudhu, namun jika ia menggunakan khuf sepatu panjang, ya, dalam keadaan suci, lalu batal dan ingin berwudhu kembali, maka Nabi memberikan keringanan dalam membasuh kaki, yakni cukup dengan mengusap punggung kedua khuf, kedua sepatu. Jadi cukup diusap punggungnya saja, ya, untuk membersihkan, tidak perlu membuka khuf. Tetapi dengan catatan, ketika mau pakai sepatu, itu harus dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci.
Nah, kalau waktu memakai sepatu dalam keadaan tidak suci, nanti ya mesti dibuka sepatunya. Jadi kalau kita mau pergi bersepatu, ya, sebelum pakai sepatu kita berwudhu dulu. Ya. Nanti di jalan kalau kita berwudhu, ya, itu cukup dengan apa? Dengan mengusap. Ini penting terutama bagi yang punya kebiasaan menjaga wudhu. Nah, kalau batal, ya, misalnya di fasilitas publik, ya, kalau saya biasa berwudhu cukup di wastafel, misalnya di airport, ya kadang-kadang nggak ada sarana untuk wudhunya ya. Nah, di wastafel semua bagian bisa kita cuci, kita basuh, kakinya cukup diusap, ya, cukup diusap. Ya, jadi mengambil air di wastafel, kemudian dengan yang melekat di tangan ini kita usap punggung sepatu kita. Ini salah satu cara yang diajarkan oleh Nabi kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ya, ini lagi-lagi kaki. Itu yang pertama secara simbolik. Itu melambangkan langkah-langkah perbuatan kita. Kita melangkah, melakukan amal, itu simbolnya adalah kaki langkah. Dan setiap hari tentu kita melangkah ke berbagai posisi, berbagai tempat. Ini secara simbolik kita mencuci kaki adalah membersihkan berbagai macam langkah yang tidak baik. Mungkin ada kalanya kita melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik. Kita melangkah ke kerumunan orang yang suka ribah misalnya. Berarti kaki kita melangkah ke sana. Sehingga mulut kita ikut-ikutan berribah misalnya. Atau kita melangkah ke apa? Ke komunitas-komunitas yang tidak baik, sehingga komunitas yang tidak baik itu kemudian mempengaruhi perilaku kita. Nah, ini kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya langkah-langkah yang tidak baik tadi diampuni. Ini makna simbolik kita juga mestinya ketika membasuh kaki itu kita berpikir ini tadi kaki kita gunakan untuk melangkah kemana saja. Apakah terjamin langkah kita menuju tempat-tempat baik yang diridhoi Allah, atau ada langkah-langkah yang mengantarkan kita ke tempat-tempat yang kurang baik. Nah, itulah ya, sehingga orang yang berwudu itu insya Allah akan terjaga kesuciannya. Bukan saja suci organ wudunya, tapi perlambang-perlambang tadi ini mesti kita hayati sehingga kita sucinya adalah lahir dan batin. Nah, kondisi inilah yang akan mengantarkan kita untuk melakukan presentasi kepada Allah tentang rancang bangun kehidupan kita, yaitu sholat. Sholat adalah cara atau media kita mempresentasikan kepada Allah tentang rancang bangun kehidupan kita, yang implementasi pentingnya adalah di luar sholat. Jadi kalau orang menganggap sholat itu sudah, ya kalau sholatnya sudah tercukup, sudah dilakukan, berarti selesai urusan sholat. Ya ini berarti paham yang perlu di-refresh. Ya. Sholat itu baru presentasinya, implementasinya nanti justru di luar sholat. Ibarat kalau seorang mahasiswa itu menyampaikan proposal penelitian, proposal skripsi, atau para dosen, para peneliti menyampaikan proposalnya, maka implementasinya adalah bagaimana penelitiannya, ya, proses bagaimana dia meneliti, membuat analisa, kemudian membuat laporan, itu proses yang
implementatif, ya, yang dalam rangka untuk implementasi. Nah, ketika mengajukan proposal, ya, itulah sholatnya. Sholatnya kita baru proposalnya. Nah, ini mestinya kalau ini kita pahami seperti ini, maka sholat itu akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Nah, simboliknya, Bapak Ibu sekalian, yang makna non simboliknya. Nah, ini di dalam gambar nampak ya ini ya, bahwa di kaki itu juga terkoneksi dengan organ-organ dalaman tubuh kita. Dari mulai tangan sudah terrefleksi, kemudian di di telinga juga begitu, di kaki itu juga begitu. Sehingga kita membasuh kaki itu memastikan semua bagian kaki itu terusap, ya, terpijat. Bahkan Nabi memerintahkan untuk menyela-nyelai juga pada bagian-bagian di sela-sela jari ini, di sela-selai. Karena pada sela-sela jari ini banyak organ-organ yang istimewa itu ya. Di sini ada mata, di sini ada bagian kepala, ya. Ada telinga, ya. Ada bagian sinus, ya. Ini mata di sini. Sehingga dengan menyela-nyela itu, semua bagian organ-organ dalaman kita itu kemudian terstimulasi. Ini adalah upaya menjaga kesehatan yang luar biasa. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ini lihat gambar yang ada di gambar ini. Ini ada gambar paru-paru. Kalau ini sering kita stimulasi, paru-paru kita insya Allah sehat. Ya. Di sini ada kelenjar tiroid. Ya. Di sini ada gaster lambung. Ya. Nah, lambung ini ya yang sering mengalami masalah sakit lambung, mah, ya. Nah, ini sini distimulasi, ya, jadi pijatan-pijatan pada bagian-bagian ini. Ini ada bagian liver di sini, ya. Ya, ada bagian di sini ada bagian usus besar, ya. Ada usus halusnya ada di sini, ya. Ada bagian kandung kemih, ya. Sehingga kalau ini secara rutin, ya, kanan kiri ini refleksinya mirip-mirip ya, mirip-mirip Bapak Ibu sekalian, ya, antara yang kanan yang kiri, ya. Ada jantung di sini, ya, ini semuanya mirip-mirip. Nah, kalau kita menyempurnakan wudhu, artinya menstimulasi pada semua bagian ini, maka efek sehatnya juga akan lebih istimewa. Nah, ini bagian punggung kaki pun juga ada refleksinya. Ya, bagian kaki, ya, ini maaf ini ya, ini bagian kaki, bagian atas kaki, maaf ya. Ini ada bagian tulang punggung, ya, tulang belakang, ya. Nah, ini ada bagian paru-paru, ya. Ini punggung bagian atas. Nah, ini kan kita mencuci kaki itu sampai mata kaki di sini, di mana semua bagian kaki itu terrefleksikan dengan bagian organ-organ dalam tubuh kita. Nah, ini kita harus mencuci yang kanan 3 kali, artinya menstimulasinya itu sampai 3 kali. Ya. Jadi mulai dibasuhi dengan air dulu, distimulasi sedemikian rupa, sehingga sering melakukan pijatan-pijatan pada semua bagian kaki ini akan menjaga kesehatan tubuh kita secara lebih baik. Nah, oleh karena itu, ya, jangan cukup hanya menirihkan air di kaki. Ya. Saya sering banyak melihat itu di masjid-masjid itu. Orang mencuci kaki itu cuma membasahi kaki dari keran ya tanpa stimulasi dengan tangan. Nah, oleh karena itu tempat wudhu yang ada tempat duduknya itu nyaman untuk orang-orang yang sudah kasepuhan, yang sudah usia lansia.
Ya, sebab kalau berdiri kadang-kadang keseimbangannya tidak bagus, untuk nyuci kaki agak berat. Ya. Nah, sehingga ada tempat-tempat wudhu yang diberikan tempat duduk. Sehingga ketika membasuh kaki, ya, dia bertumpu dengan duduknya itu, dia bisa mengangkat kakinya dengan seksama, memijit semua bagian secara sempurna, ya, sehingga semua bagian kaki itu menjadi tercuci dengan sempurna. Nah, ini Bapak sekalian, ya, kita dengan wudhu, ya, insya Allah ini sudah sama dengan pijat refleksi. Kita jaga tiap hari dengan apa? Dengan upaya mandiri. Nah, biasanya kalau sudah terlanjur bermasalah, kita perlu minta tolong kepada ahli pijat refleksi untuk menstimulasi bagian-bagian organ yang bermasalah, ya. Sehingga mendapatkan apa sentuhan atau pijatan khusus pada bagian-bagian yang bermasalah. Jadi selama 3 kali kajian tentang sehatnya wudhu ini, ya, kita mempunyai pemahaman bahwa berwudhu itu terkait langsung dengan kesehatan kita. Dan cara Allah memaksa kita untuk selalu melakukan dengan menjadikan syarat kita di dalam melakukan sholat. Sehingga pasti ini kita lakukan. Persoalannya, apakah kita menyempurnakan wudhu kita atau tidak? Sehingga pengertian menyempurnakan wudhu itu juga sampai pada bagian-bagian yang kita pijat itu, semua bagian itu kena pijatan dan terbasahi oleh air. Ini Rasulullah SAW meminta kita untuk apa? Untuk melakukan secara tertib. Sehingga proses mulainya dari mencuci tangan dan seterusnya berakhir di kaki. Nah, setelah wudhu, ini doa yang dituntunkan, kita memperbarui syahadat. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ilah selain Allah yang Maha Esa, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ini adalah pembaharuan syahadat kita. Yang perlu kita ingat, Rasulullah sangat menganjurkan umatnya untuk menyempurnakan wudhu. Dan tidak boleh membiarkan ada anggota wudhu yang tidak tercuci, yang tidak terbasuh air, ya, meskipun selebar kuku. Betapa perhatiannya Rasulullah, ya, kita harus mencermati semua bagian-bagian organ wudhu yang berpengaruh, ya, terhadap kesehatan kita. Bagi yang tidak cermat dalam berwudhu, ancamannya adalah wail, ya, neraka wail. Ini berdasarkan hadis muttafaq alaih. Ini bisa kita artikan juga, ya, orang sakit itu seperti berada di dalam neraka. Jadi kalau kita tidak cermat, itu bisa menyebabkan keseimbangan tubuh kita itu tidak bagus, mudah sakit. Ya. Itulah sebabnya beliau menganjurkan supaya melebihkan basuhan, tapi jangan menggunakan air secara berlebihan sehingga mubadzir. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, ini ternyata wudhu memiliki pemahaman, pengertian simbolik yang luar biasa dan kesehatan yang juga
luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nasr minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.